Perdebatan panjang rancangan undang-undang penyiaran masih berlangsung baik di depan publik ataupun di gedung dewan. Satu hal yang memicu perdebatan adalah terkait pengelolaan multiplexing atau pengalihan dari frekuensi analog ke digital. Dua skema yang belum disepakati terkait pengelolaan multiplexing adalah penerapan single mux dan juga multimux. Rancangan Undang-Undang Penyiaran merupakan usulan Komisi 1 dan masuk ke dalam pembahasan Program Nasional Prioritas 2017. Sebagai bagian dari inisiatif DPR, saat ini RUU Penyiaran tengah masuk dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi. Berlarut-larutnya pembahasan RUU Penyiaran ini mengacu pada perdebatan tentang pengelolaan multiplexing atau pengalihan dari frekuensi analog ke digital. Ada dua skema terkait hal itu, yakni single mux dan multimux. Menurut Sekjen ATVSI, Neil Tobing, konsep single mux yang digadang-gadang sebagian pihak merupakan bentuk kemunduran di dunia penyiaran. Penerapan penyelenggara hanya dengan satu badan memicu praktek monopoli dan berdampak pada bertambahnya pengangguran. Pertama, kalau kita memilih single mux itu suatu kemunduran. Tahun 2002 itu kan undang-undang penyiaran sudah mengarah kepada desentralisasi, kepada diversity of ownership, diversity of content. Daerah-daerah memiliki kewenangan, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Sekarang malah kita tahun 2017 mundur. Kita kembali ke kayak era Orde Baru di mana semuanya diatur oleh satu pihak. Apa iya praktek monopoli itu dijalankan kembali oleh pemerintah, dijalankan kembali oleh DPR. Padahal di negara lain semuanya sudah demokratisasi gitu. Sementara Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagio menyatakan DPR dalam rancangan undang-undang penyiaran harus adil dan tidak berpihak kepada segelintir golongan. DPR juga harus mengakomodir pihak lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik. Firman menambahkan undang-undang harus transparan dan tidak boleh menjadi alat monopoli baru. Undang-undang tidak boleh melahirkan sebuah undang-undang yang bisa menimbulkan diskriminasi baru. Dan yang terakhir, undang-undang tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok dan lembaga tertentu adanya sebuah monopoli baru. Akhirnya kita membuat satu rumusan, ini harus dijawab sebuah solusi. Karena kalau itu single move, maka ini ada bentuk monopoli baru yang akan lahir akibat daripada undang-undang ini. Nah, kalau ini tetap dilakukan murni, maka ini juga akan melanggar ketentuan. Karena apa? Karena ini ada TV swasta memang sudah memonopoli frekuensi. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya kita mencari frekuensi apa yang terbaik, yaitu yang namanya hibrid. Masing-masing skema yang diperdebatkan memang mempunyai plus dan minus. Dalam konsep single mux, pemerintahlah yang memegang kendali baik dari segi investasi, penyediaan infrastruktur, sampai penguasaan frekuensi. Konsep ini mengharuskan semua lembaga penyiaran swasta harus menyewa slot mux dari pemerintah untuk bersiaran. Konsep ini selain dianggap menghadirkan monopoli baru oleh pemerintah, juga mengakibatkan banyak infrastruktur milik swasta yang tidak terpakai. Selain itu akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal pada karyawan TV swasta, khususnya yang bekerja di bagian transmisi. Jika konsep ini jadi dipakai, maka akan beresiko digugat ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, konsep ini juga mengharuskan pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk penyediaan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Sementara konsep multimux bisa dibilang melanjutkan sistem yang berlaku saat ini. Investasi dilakukan oleh semua operator baik milik swasta ataupun pemerintah. Karena itu biaya investasi operator akan lebih kecil. Semua operator mux nantinya akan mendapatkan jumlah alokasi frekuensi yang sama, baik swasta ataupun pemerintah. Semua lembaga penyiaran akan menyewa slot mux kepada operator mux untuk bisa bersiaran. Sementara pemerintah berperan untuk mengatur kewajiban menyewakan slot dan tarif sewanya. Dengan konsep ini, maka banyak infrastruktur milik swasta yang ada saat ini masih tetap bisa dipakai, kendati ada migrasi teknologi. Ada pula konsep ketiga yang dianggap sebagai jalan tengah, yakni konsep hybrid mux operator. Mirip dengan multimux, namun dalam hal kepemilikan frekuensi, operator mux pemerintah mendapat jumlah alokasi frekuensi yang lebih banyak untuk bisa menampung lembaga penyiaran swasta lokal dan digital yang baru. Kita terus menanti apa keputusan final dari pemerintah dan DPR terkait nasib TV digital yang sudah lama terkatung-katung. Tim Liputan CNN Indonesia.
Sampai saat ini publik tanah air masih harus terus bersabar untuk bisa menikmati berbagai keunggulan siaran TV digital yang hanya kita dengar dengan sayup-sayup aja dari banyak sekali orang ya. Karena rancangan undang-undang penyiaran yang belum rampung dan masih terkatung-katung. Perdebatan mengenai konsep apa dan juga sistem apa yang cocok dipakai sudah seharusnya dilandasi pada kepentingan publik, kemudian perbaikan kualitas layanan dan juga keberlanjutan industri pertelevisian yang juga menghidupi banyak sekali manusia atau banyak sekali orang. Bagaimana mencari formula terbaik di tengah kebuntuan ini? Untuk menjawabnya sudah bersama saya malam hari ini ada Mas Firman Subagio, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Terima kasih Pak Firman sudah datang. Terima kasih, selamat malam. Oke, kemudian ada Bang Emrus Sihombing, ahli komunikasi dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih Bang Emrus sudah datang. Kemudian mewakili industri nih ada Bang Neil Tobing, Sekjen Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Terima kasih Bang Neil sudah datang. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Saya akan sebelum kita break dulu sebentar, saya akan tanya ke Pak Firman dulu. Update-nya sudah sejauh mana kemudian di DPR? Karena kan masyarakat taunya ini terkatung-katung bertahun-tahun ada di laci Anda itu katanya. Terima kasih. Pertama saya harus menjelaskan kepada publik pada kesempatan yang sangat baik pada malam hari ini. DPR itu di dalam pembahasan undang-undang itu harus mengikuti mekanisme aturan yang ada. Di dalam pembahasan undang-undang itu ada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu tata cara penyusunan undang-undang untuk menjadi rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Oleh karena tugas daripada Badan Legislasi adalah untuk melakukan harmonisasi. Oleh karena dalam prinsip-prinsip dalam pembahasan undang-undang itu satu, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara. Dan kedua juga merupakan amanat TAP MPR, amanat undang-undang lain dan kemudian mengacu kepada rencana kerja pemerintah, rencana kerja jangka menengah dan jangka pendek, ada sebuah keusangan hukum dan undang-undang itu ketika diundangkan dapat dijalankan. Dan kemudian Badan Legislasi berpegang pada prinsip bahwa pembahasan undang-undang itu satu harus transparan, melibatkan semua pihak stakeholder, juga pemerintah dan kemudian para pakar-pakar dan praktisi dalam masalah bidang penyiaran. Dan kemudian undang-undang itu juga betul-betul diundangkan untuk memenuhi rasa keadilan. Artinya bahwa sebuah undang-undang itu tidak boleh melahirkan undang-undang yang diskriminatif. Dan kemudian tidak boleh mengganggu terhadap aktivitas kegiatan yang sudah existing. Oleh karena itu rasa keadilan dalam sebuah undang-undang itulah menunjukkan bahwa DPR ini adalah jiwanya negarawan. Melindungi semua kepentingan. Tidak boleh undang-undang itu kemudian menjadi salah satu alat kepentingan kelompok tertentu dan kemudian menimbulkan sebuah diskriminasi apalagi terjadi sebuah bentuk monopoli baru. Itu tugas di Balek. Itu tugas daripada Balek. Jadi setelah dijahit di Komisi 1 kemudian Balek tinggal mencuci menyempurnakan karena undang-undang yang diinisiasi oleh DPR itu semua harus melalui pintu masuknya adalah melalui Badan Legislasi. Nah, yang akan menjadi inisiatif DPR yang diparipurna itu adalah hasil pembahasan pengusul dengan DPR yang sudah diharmonisasi tadi. Nah, dan kedua, saya juga menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada DPR itu untuk menghambat terhadap masalah proses digitalisasi. Karena digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan. Namun yang kami tegaskan adalah tadi poin-poin yang saya sampaikan ke depan tadi itu tidak boleh terjadi di dalam penyusunan sebuah undang-undang. Apakah karena poin-poin ini tadi yang 1, 2, 3 tidak boleh diskriminasi, harus ada rasa keadilan, juga merangkum semua, itu yang membuat kemudian proses ini begitu panjang bertahun-tahun ada di teman-teman Pak Firman itu di parlemen. Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya Pak Firman. Kita akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Oke, jika tadi Mas Firman mengatakan bahwa Balek ini sebenarnya harus memastikan undang-undang itu bisa berjalan dengan baik, harmonisasinya jangan sampai undang-undang yang dihasilkan kemudian akan di judicial review atau diprotes oleh banyak orang ya. Tapi benar nggak sih kemudian banyak publik berpikir bahwa ini biang kelamaan atau biang lamanya proses ini ada di teman-teman di Balek ini, Pak Firman? Justru saya akan menyampaikan kepada publik, baru pertama kali ini kita membahas undang-undang yang cukup panjang dan cukup alot.
biasanya itu kalau kita bahas undang-undang itu ada saling pengertian antara pengusul dengan badan legislasi, karena memang tugas badan legislasi adalah merupakan untuk melakukan harmonisasi ya seperti itu. Jadi tidak ada, kita harus prudent, jadi semua pihak harus terlindungi, apalagi ini menyangkut yang terkait dengan masalah nasib daripada pelaku usaha. Mohon maaf, saya juga sampaikan pada forum ini, saya ini di DPR sebagai wakil dari partai politik kami, dan saya juga sebagai kepanjangan tangan daripada teman-teman di Kadin. Saya ini adalah pengurus tetap komite tetap penghubung antar lembaga antara DPR dengan Kadin. Sehingga kalau ada pembahasan undang-undang, saya selalu menyesuaikan pada pelaku usaha. Bagaimana ini kira-kira apakah mengganggu atau tidak iklim usaha. Oleh karena itu, karena ini ada sedikit mengganggu daripada para pelaku usaha, kemudian ada konsep-konsep yang kemungkinan ini akan merugikan para pelaku usaha, tentunya kami undang para stakeholder. Dari asosiasi TV swasta kita undang, asosiasi TV pemerintah kita undang, kemudian asosiasi televisi lokal kita juga undang, PRNSI kita undang, semua kita dengarkan. Titik perdebatannya ada di mana Pak Firman? Sebelum saya akan ke Bang. Ini sebetulnya begini, ada perdebatan yang sebetulnya ya publik sudah tahu. Ini kan ada konsep. Pertama adalah keinginan komisi itu memunculkan yang namanya single MOOC. Nah, kekhawatiran daripada teman-teman ini juga dilandasi karena ada pemain baru. Ada konflik kepentingan nih saya lihat. Nah, sedangkan dari badan legislasi juga tidak menginginkan terjadi bentuk-bentuk monopoli, baik itu monopoli yang akan dikuasai lembaga pemerintah maupun juga yang dikuasai oleh lembaga swasta. Sehingga badan legislasi mencari sebuah solusi. Bagaimana win-win solusinya? Ya tadi ada istilah yang sudah kita sepakati bersama ketika pembahasan dari awal, teman-teman komisi baik pemerintah, saya sering diskusi dengan Pak Menteri karena memang kami juga harus menanyakan kepada pihak-pihak yang memang terkait, maka muncullah istilah hybrid. Nah, hybrid ini memang belum ada diatur dalam sebuah norma undang-undang. Oleh karena itu, dengan adanya pembahasan di badan legislasi itu, nanti hybrid itu bisa dinormakan dalam undang-undang, sehingga nanti ketika dilaksanakan ada norma yang menjadi atur dasar hukum daripada pelaksanaan hybrid itu sendiri. Memang kita bentuk undang-undang ini kan boleh kita mencari referensi dari beberapa negara, tapi kita dibenarkan untuk membuat norma dalam kepentingan negara Republik Indonesia. Jadi tetap mencari jalan tengah di antara banyak kekusutan itu ya. Untuk memenuhi rasa keadilan. Oke, saya akan ke Bang Nel dari industri. Ini banyak yang menganggap di Bang Nel, terutama dari beberapa koalisi, kelompok masyarakat yang menganggap bahwa industri ini terlalu banyak ingin menang banyak gitu di rancangan undang-undang penyiaran ini, sehingga banyak kemudian orang yang memprotes apa yang kemudian dimaui oleh industri, terutama dari ATVS ini. Oke, terima kasih. Jadi ATVS ini kan merupakan pelopor lah dari industri televisi. Kita sudah mulai bersiaran dari tahun 91, 93 gitu. Dan perlu diingat juga bahwa industri televisi Indonesia ini sudah menjadi suatu industri strategis. Karena apa? Karena selain memiliki 25.000 karyawan, didukung oleh 100 ribuan dari industri pendukung seperti production house dan sebagainya. Industri televisi ini adalah industri strategis yang mungkin satu-satunya ya di Indonesia yang masih dimiliki oleh anak bangsa. Makanya kami sangat concern dengan rancangan undang-undang yang ada, karena memang masih banyak pasal-pasal yang ternyata belum sesuai dengan semangat industri. Misalnya apa tuh Bang? Jadi selain digitalisasi, kalau kita lihat draft yang ada di Desember, kemudian yang ada di Februari, dan terakhir yang di Juni tahun 2017, selain dari digitalisasi yang merupakan roh dari RUU ini, ada beberapa hal lagi yang misalnya tidak cocok. Misalnya mengenai pelaksanaan dari iklan layanan masyarakat. Kemudian pelaksanaan dari sistem stasiun jaringan. Tetapi udahlah, itu nggak apa-apa, nanti mungkin belakangan kita bisa diskusi lagi dengan mudah-mudahan dengan pemerintah dan dengan DPR. Mari kita sekarang diskusi mengenai digital. Karena apa? Karena digital itu sendiri kan akan merubah konstelasi dari industri ini. Yang tadinya kita hanya bisa menayangkan satu program dalam satu saluran, sekarang bisa berbagai program. Artinya apa? Artinya pada saat migrasi digital terjadi, maka akan lebih banyak
layanan-layanan baru, program-program baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Oke, banyak kemudian kelompok masyarakat, akademisi juga menganggap bahwa ini waktunya sebenarnya negara yang harus berperan banyak menguasai kanal-kanal atau frekuensi-frekuensi yang kemudian dianggap menjadi bagian dari sumber daya. Ini yang kemudian dikritik juga oleh ATVSI. Concernnya apa tuh Bang? Kemudian sampai kemudian kalau kita bicara mengenai single MOOCs ini yang kemudian banyak didorong oleh masyarakat, bagaimana pemerintah lebih berperan besar gitu. Jadi sejak tahun 2002 pada saat dikeluarkan yang Undang-Undang 32 tahun 2022, itu peluang usaha untuk membuka TV itu dibuka sebesar-besarnya. Akibatnya apa? Akibatnya dari 328 MHz di band 4 dan band 5 yang tersedia untuk industri penyiaran, itu semuanya dikuasai oleh swasta. Jadi kalau dibilang swasta itu disalahkan karena menggunakan frekuensi yang semua yang tersedia di dalam rentang band 4 dan band 5 itu nggak bisa disalahkan juga, karena pemerintah juga menurut kami kurang transparan dalam proses perizinan, proses memberikan izin kepada TV-TV baru. Sehingga apa? Sehingga memang secara fakta pemerintah hanya mengelola frekuensi itu melalui TVRI, yaitu hanya 8 MHz. Sementara sisanya itu dikelola oleh swasta. Gitu. Dan dari banyaknya pemain-pemain swasta itu memang sebagian juga memang ya secara kualitas memang kurang baik mutunya. Mungkin itu yang menjadi concern dari masyarakat. Kenapa ini semuanya dikuasai oleh swasta? Kenapa konten-kontennya juga kurang berkualitas, tetapi pemerintah juga tidak melakukan perbaikan atau tidak melakukan sanksi atau tidak melakukan peringatan dan sebagainya. Bagi industri, apa yang membuat kemudian konsep untuk mengembalikan semuanya kepada negara, kepada pemerintah untuk mengatur dan menguasai semuanya itu dianggap belum cocok dengan format digital, migrasi digital teknologi ini? Sebenarnya dengan kita bermigrasi dari analog ke digital, yang tadinya 328 MHz itu kan akan digunakan oleh TV hanya 144 MHz. Artinya apa? Sisanya akan dikuasai oleh pemerintah, gitu. Artinya di era digital frekuensi itu akan lebih banyak dikuasai oleh pemerintah daripada TVRI melalui LPP TVRI dan swasta, gitu. Jadi sebenarnya ketakutan itu sudah tidak ada pada saat era digital. Gitu. Oke, saya akan ke Bang Emrus. Kalau ini kan perdebatannya antara single MOOCs, multi MOOCs, kemudian ada konsep jalan tengah dari Pak Firman tadi, hybrid, yang ada kita nanti akan bahas lebih detail mengenai itu. Tapi kemudian yang kemudian menancap kepada publik ini Pak Bang Emrus adalah bahwa sebenarnya setelah tadi kata Bang Nil dengan undang-undang penyiaran yang lama, oke lah frekuensi publik dikuasai oleh swasta. Ini waktunya untuk mengembalikan kedaulatan kepada negara. Konsepnya kan seperti itu atau omongannya seperti itu. Menurut Anda substansial nggak kemudian ide-ide seperti ini? Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Oke, kita akan ke Bang Emrus. Bang Emrus tadi kemudian banyak yang lagi-lagi publik adalah waktunya sekarang mengembalikan kedaulatan negara karena frekuensi adalah bagian dari sumber daya yang harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Analogi ini tepat gak sih untuk kemudian diterapkan dalam teknologi digital atau digital? Baik, saya akan jelaskan dulu ada salah kaprah tentang negara, gitu ya. Seolah-olah negara itu hanya pemerintah. Secara akademis negara itu ada 4 unsurnya, yaitu pemerintah, wilayah, kedaulatan, dan rakyat. Rakyat di sini adalah pelaku industri atau masyarakat. Jadi jangan langsung diartikan bahwa itu sebagai suatu dikelola oleh negara. Otomatis yang mengelola itu adalah pemerintah. Salah. Artinya apa? Kalau negara boleh dong dikelola oleh masyarakat. Boleh dong dikelola oleh masyarakat industri pertelevisian. Karena bagian dari negara. Betul. Nah, oleh karena itulah seringkali kita representasi negara seolah-olah pemerintah. Tidak. Tapi kita setuju bahwa frekuensi publik itu memang harus dikuasai negara. Tapi negara ini dalam artian juga industri juga. Nah, oleh karena itu negara adalah mengatur, bukan menguasai. Kenapa saya mengatakan? Semakin mandiri suatu negara, semakin maju suatu negara, semakin demokrasi suatu negara, pengelolaan sumber daya alam dipercayakan kepada masyarakat. Beda kalau negara itu terbelakang. Beda kalau negara itu adalah otoritarian, sentralistik. Semua dikuasai oleh pemerintah. Tetapi kalau negara itu sudah demokrasi, sudah berkembang, justru semakin mempercayakan pengelolaan kekayaan negara itu kepada masyarakat. Tentu dengan regulasi yang dibuat. Bukan berarti regulasi itu sehingga mengambil alih pengelolaan itu oleh salah satu atau katakanlah suatu konsorsium atau salah satu lembaga. Tidak demikian. Nah,
kita melihat misalnya katakanlah frekuensi adalah kekayaan alam kita, gitu ya, milik kita bersama. Sebagai milik kita bersama, berarti boleh dong dikelola oleh siapapun, tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak boleh sentralistik juga, karena saya khawatir kalau ini dikelola walaupun ini frekuensi dan infrastrukturnya siapapun rejim yang akan datang, mungkin nggak media massa dikendalikan oleh rejim tersebut dengan memanfaatkan pengelolaan teknologi. Banyak orang mengatakan, bahkan saya kira mungkin pemerintah pernah baca itu, bahwa kami hanya mengelola teknologinya, pesannya tidak. Nah ini berbahaya pandangan seperti ini, karena proses komunikasi massa. Kalau kita belajar tentang media massa, terutama televisi, bahwa pesan tidak boleh dilepas daripada teknologi. Tidak ada media massa bekerja tanpa teknologi. Itu satu kesatuan. Kenapa saya katakan demikian? Katakanlah frekuensi dan dengan segala infrastrukturnya. Kalau media massa bekerja, kan itu semua sebagai suatu sistem. Artinya terkait dengan frekuensi. Kalau terjadi gangguan frekuensi, bukankah itu gangguan terhadap pesan komunikasi massa yang akan diproduksi? Jadi oleh karena itulah saya mengatakan, teman-teman di DPR, kalau masih memperbincangkan ini, artinya masih ada keinginan untuk mengambil alih dalam konteks single MOOCs, itu sangat tidak produktif lagi. Tidak produktif. Tidak Apa yang produktif. membuat itu tidak produktif? Karena memang ini menjadi sentralistik, jadi media massa nanti kalau ada masalah atau gangguan sinyal atau apapun, mereka akan menunggu perbaikan yang dikelola oleh lembaga tersebut. Beda. Dan Kalau lembaga tersebut adalah multi-MOOCs, perwakilan pemerintah menurut Anda. artinya bagaimanapun akan ada birokrasi yang terjadi di sana. Tapi kalau multi-MOOCs, artinya lembaga penyiaran swasta yang mengelola sendiri. Mereka bisa cepat mengambil suatu keputusan dan tindakan apapun, sehingga proses komunikasi massa itu bisa berjalan dengan baik. Jadi, dan kemudian saya memperhatikan, saya pikir itu adalah pembicaraan tentang ini, saya pikir bisa suatu kesia-siaan. Kenapa? Teknologi akan menjawab. Digitalisasi akan berjalan dengan sendirinya. Bahkan live streaming, saya kira tidak lama lagi. Jadi saya kira cost yang dikeluarkan kita membuat undang-undang ini menjadi suatu atau wasting time, baru apa juga biaya yang kita keluarkan begitu, karena tidak lama lagi. Kami sudah pernah melakukan analisis bahwa TV nanti akan melangkah kepada live streaming. Kita lihat saja suatu contoh, sudah ada Facebook siaran langsung. Jadi saya kira pembicaraan yang saya kira menurut saya tidak produktif lah. Jadi semakin lama Pak Firman menahan ini semakin tidak produktif itu Kalau ya. saya Teknologi. kalau saya mengatakan teman-teman di DPR berpikirlah lebih luas, apakah ini masih bisa dilanjutkan di undang-undang atau tidak. Sebaiknya itu saya pikir kenapa tidak itu dihentikan saja, teknologi akan berpacu terus, berjalan terus menjawabnya. Saya ke Pak Firman, kalau tadi Anda mengatakan ada sebenarnya jalan tengah dari perdebatan ini atas single MOOCs atau multi MOOCs, tadi Anda mengatakan sistem hybrid. Sebelum saya akan tanya ke situ, apakah memang ada keraguan sebenarnya dari, kalau industri pasti ragu ya, kalau dari DPR sendiri sebenarnya pemerintah mampu dan prudent nggak sih mengelola frekuensi yang besar dengan menyediakan infrastruktur dengan keuangan pemerintah dan manajemennya pastinya? Ada keraguan itu nggak dari Ini Anda, menarik yang disampaikan oleh Bang Emrus ini. Kalau kita bicara negara itu komponennya ada 4 tadi kan. Pemerintah, wilayah, kedaulatan, dan kemudian rakyat. Oleh karena itu, kehadiran negara atau penguasaan negara itu bisa ditafsirkan dalam bentuk regulasi. Betul. Regulasi itu harus berkeadilan. Betul. Oleh karena itu prinsip dasar saya mengklarifikasi, saya bukan menghambat secara pribadi. Saya ini kan harus bicara untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah dituntut anggota DPR mempunyai jiwa negarawan. Kita harus melindungi berbagai aspek. Ketika undang-undang ini diundangkan, maka pemenuhan terhadap rasa keadilan itu menjadi penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa mari kita masukkan investasi sebesar-besarnya untuk pembangunan ini. Saya meyakini bahwa Indonesia atau Republik ini tidak mungkin akan mampu dibangun hanya dengan mengandalkan kekuatan APBN. APBN kita ini makin lama makin merosot karena penerimaan negara merosot. Sektor-sektor tertentu sudah mulai. Hari ini kita mendapat berita yang mengejutkan adalah ada beberapa industri yang ditutup dan dampak pengangguran. Kalau ini sistem single MOOC diberlakukan, dampaknya adalah infrastruktur. Apakah lembaga penyiaran baru yang akan dibentuk itu sudah siap? Karena mereka akan mengandalkan APBN. Sekarang subsidi APBN itu pun sekarang sudah mulai dikurangi. Premium dikurangi, listrik dikurangi. Kalau ada sebuah desain dari undang-undang dan memunculkan sebuah bentuk subsidi baru atau mengalokasikan anggaran untuk APBN baru, kalau itu tidak sama, maka
jalan keluarnya adalah utang negara. Jadi mungkin niatnya baik, tapi kemudian aplikasinya sangat susah karena banyak melibatkan keuangan negara, penyertaan modal juga. Dan itu akan terjadi atau menciptakan pengangguran di perusahaan-perusahaan yang udah existing. Oke. Nah, tadi disampaikan juga bahwa betul, kalau seandainya ini dikanalisasi menjadi satu di lembaga penyiaran, mohon maaf ya, kalau sampai terjadi satu trouble, Iya. kemudian apakah itu kebakaran, apakah itu terjadi tindakan-tindakan yang mungkin, ini kan objek vital. Iya. Ini kan akan lumpuh semua dunia penyiaran. Di sisi lain, ini kan ada sektor swasta yang udah siap untuk menjalankan itu. Oke. Oleh karena itu, inilah yang menjadi pemikiran kami di DPR, bahwa badan legislasi ya, tidak semua DPR, bahwa kita harus mencari sebuah solusi yang terbaik untuk semua kepentingan. Formula yang terbaik. Formula, gitu ya. formula untuk yang terbaik untuk semua kepentingan. Oke. Karena dunia usaha kan bagian daripada pilar ekonomi nasional. Sebelum kita akan membedah lagi mengenai formula apa, Bang Nel, kemudian dampaknya yang akan dirasakan industri yang sudah bertahun-tahun berinvestasi, juga expert sekali di bidang pertelevisian ini, jika memang ide single MOOCs ini atau bagaimana negara, pemerintah menguasai secara penuh, apa dampaknya, Bang? Jadi gini, istilah multi MOOCs ini kan sudah lama, malah pemerintah sendiri melalui Permen 23, Permen 32, 2011 dan 2013 sudah mengadopsi konsep multi MOOCs sebenarnya dalam perencanaan dan pengalokasian frekuensi untuk dunia penyiaran. Tapi dianggap sebagai bagian dari konglomerasi misalnya atau Nah, bagian justru dari tidak, penguasaan justru swasta. dengan Jadi realokasi frekuensi itu jelas-jelas terbukti bahwa sebagian besar dari frekuensi yang digunakan oleh penyiaran sekarang yang notabene oleh swasta itu dikembalikan kepada negara, dikembalikan ke negara untuk dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan broadband dan sebagainya. Nah, bagi kami sektor swasta ini yang penting kan pertama ada kepastian hukum. Kemudian yang kedua, undang-undang atau regulasi itu harus menjamin keberlangsungan usaha kami. Kami ini sudah berusaha lebih dari 20 tahun. Dan kontribusi kami tidak kecil. Kami boleh bilang kontribusi kami tidak kecil, bukan hanya kepada ekonomi negara, tetapi juga pada penyediaan lapangan kerja gitu. Jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba DPR menyetujui single MOOCs, kami bisa bayangkan bahwa akan terjadi setidaknya pegawai-pegawai transmisi, karyawan-karyawan transmisi kami pasti akan PHK. Emangnya tidak bisa dipakai teknologi yang sudah existing, termasuk karyawan-karyawan. Nah itu dia. Nah yang kedua, kami kan sudah membangun infrastruktur digital dari tahun 2012-2013 di 10 provinsi. Apa itu, Bang? Yang sebenarnya sudah ready untuk dijalankan gitu. Misalnya apa, Bang? Misalnya infrastruktur transmisi. Tower kita tuh sudah lebih di 100 wilayah layanan. Kemudian kita sudah merekrut karyawan-karyawan baru. Karena sekarang ini kan digital jalan, analog juga harus jalan gitu loh. Nah bagaimana nasibnya nanti kalau ternyata infrastruktur penyiaran itu semuanya dikelola oleh satu operator. Yang pasti karyawan transmisi kami akan di PHK karena kami tidak membutuhkannya lagi. Padahal mereka juga menghidupi ratusan ribu anggota keluarga. Yang kedua, infrastruktur kami itu pasti akan tidak terpakai juga. Kita kan nggak tahu apakah single MOOCs operator ini akan mau mengkompensasi infrastruktur kami. Apakah dia mau menggunakan? Artinya apa? Investasi yang sudah dikeluarkan itu menjadi terbuang percuma gitu. Oke. Jadi banyak apa saja kemudian dari pandangan ATVSI sendiri konsep single MOOCs ini tidak bisa menjawab tantangan digitalisasi ini. Pertama gini, kalau single MOOCs itu digunakan berarti kan tidak ada kompetisi. Oke. Artinya apa? Layanan penyiaran itu kan hanya dikuasai oleh satu orang. Kita kan hanya bisa ngikutin sebagai penyewa kanal, kita hanya bisa ngikuti standar yang dia miliki. Padahal kita swasta ini sudah memiliki standar penyiaran yang sudah tinggi gitu loh. Di swasta itu tidak ada yang namanya toleransi terhadap kerusakan-kerusakan alat, tiba-tiba terjadi malfungsi dari apapun infrastruktur kamera dan sebagainya. Kita sudah zero tolerance terhadap itu. Kalau ternyata ini dilakukan oleh single MOOCs, misalnya tadi seperti Pak Firman bilang tiba-tiba ada yang demo atau tiba-tiba listrik PLN mati. Kebakaran dan sebagainya. Kita kan siaran nggak bisa. Jadi Anda ragu itu bahwa pemerintah atau lembaga operator yang ditunjuk pemerintah untuk bisa membuat ini prudent dan juga. Kita kan sudah terbiasa dengan sebetulnya dengan saya juga zero tolerance. Saya juga akan sampaikan dikit.
sebuah undang-undang itu ketika diundangkan tidak serta-merta terus besok pagi bisa dijalankan. Persoalan sekarang ini adalah ketika undang-undang diundangkan, kalau sampai terbentuk itu, katakanlah sampai ada keputusan bahwa ini akan bentuk lembaga baru, peraturan pemerintah saja, itu banyak undang-undang yang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, perpresnya belum turun. Apalagi sekarang ini spiritnya Pak Presiden, bahwa meminimais terhadap bentuknya lembaga-lembaga baru. Oleh karena itu ini bertentangan dengan logika itu logika itu dan ini bertentangan dengan kebijakan Pak Presiden. Oke. Nah, kemudian kalau ini semua akan dikanalisasi menjadi satu pengelolaan di satu lembaga, ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tentang Komisi Persaingan Usaha. Tapi masalahnya kalau multi itu dianggap lagi-lagi swasta dan konglomerasi media yang oleh karena bagaimana kemudian bisa mengatasi itu dengan tadi harmonisasi dan juga formula jalan tengah. Kita akan bahas mengenai itu Mas Firman di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Kalau kita lihat memang belakangan ini banyak orang yang agak alergi dengan swastanisasi, penguasaan swasta kepada frekuensi publik terutama gini. Emang ada yang salah dari logika itu, Bang? Nah, itulah kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan tertentu. Seolah-olah konglomerasi atau swastanisasi itu sesuatu yang dianggap salah begitu ya. Kita sudah pilih bangsa kita negara demokrasi, gitu kan? Bukan negara sentralistik. Kalau sentralistik berarti semua dikuasai oleh negara. Bahkan pegawai televisi saja pun jadi pegawai negeri, gitu kan? Itu di negara-negara sentralistik atau komunis dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika ada pilihan kita negara, kita adalah demokrasi, yang berdaulat itu adalah rakyat atau masyarakat, artinya tidak ada masalah dengan konglomerasi. Artinya bisa nggak perusahaan itu dikelola secara konglomerasi? Saya kira tidak masalah. Justru kenapa? Bisa jadi lebih efisien, bisa jadi lebih efektif, dan melahirkan profesional-profesional dan disiplin yang sangat ketat. Dibanding dengan katakanlah dikelola oleh negara. Dan ini adalah pembagian tugas yang diberikan oleh negara kepada swasta atau masyarakat. Harus didukung itu. Betul, oleh karena itulah tidak, kalau suatu negara yang sudah maju itu justru menyerahkan pengelolaan sumber daya alam itu kepada masyarakat. Dalam hal ini kepada perusahaan-perusahaan. Kemudian adalah dalam diskusi kita tadi, keuntungan apa sih yang diperoleh oleh masyarakat dengan lamanya undang-undang publik gitu ya. Saya kira kalau saya mengatakan semakin lama ini tidak diputuskan gitu ya, semakin tidak jelas peraturan, terutama bagi masyarakat pelaku industri, tidak ada kepastian hukum gitu ya. Baru kemudian masyarakat juga bertanya, ada apa di balik ini kok bisa prosesnya lama begitu ya. Jadi justru saya mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik, tetapi jangan lupa orientasi yang paling utama adalah pasal 29. Yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Tidak boleh bertentangan dengan ini. Dengan undang-undang apapun pasal demi pasal yang dibuat di situ jangan sampai menghalangi kebebasan berpendapat. Dengan mengendalikan teknologi itu bisa membatasi berpendapat. Sebelum saya akan ke Pak Firman untuk bagaimana sih formula jalan tengah yang kemudian ditawarkan oleh Balik sendiri atau Pak Firman paling tidak. Bang Nel, kita kan sebenarnya kan agak terlambat jauh nih untuk masalah digitalisasi dibanding negara-negara lain gitu ya. Kita kan sebenarnya tinggal melihat, tinggal mencontoh mana yang sukses, mana yang gagal, mana yang kira-kira cocok dan prudent untuk Indonesia. Anda punya perspektif nggak tentang ini? Jadi begini, kita ini ATVSI kan sudah melakukan berbagai survei. Kita juga melakukan studi kasus ke beberapa negara yang sudah melakukan migrasi digital. Misalnya tahun 2004 itu Spanyol mencoba melakukan menggunakan konsep migrasi digital dengan single MOOCs. Dibentuklah nama stasiun televisi yang namanya Quero. Ternyata dalam 2 tahun secara teknologi dia tidak mampu karena harus dibiayai oleh negara. Kemudian dia tidak cepat untuk melakukan adaptasi terhadap kemauan dari TV-TV yang akan menyewa kanal ke dia. Gitu. Kemudian kita juga ke Italia. Di Italia itu migrasi dilakukan tetapi pemerintah kebablasan dalam pemberian izin. Sehingga apa? Sehingga pemain yang tadinya hanya 7 sampai 10 tiba-tiba meledak jadi 150. Nah, itu juga bukan contoh yang baik gitu. Nah, sekarang kita ke Malaysia deh, negara tetangga kita yang sudah mencanangkan migrasi digital sejak tahun 2010-2011. Kemudian bulan Juni yang lalu mereka mencoba melaunching yang namanya MyTV sebagai satu-satunya operator multiplexing. Ternyata sampai saat ini tidak bisa jalan. Kenapa? Karena tarifnya tidak transparan. Layanan penyiarannya juga tidak jelas gitu loh. Jadi kemudian di Jerman juga begitu. Di Jerman
pemerintah hanya berani menggunakan konsep single MOOC di daerah-daerah provinsi yang memang rakyatnya tidak banyak. Kalau dilakukan secara kabel dan sebagainya akan mahal. Nah, di negara-negara maju memang ada single MOOC tapi di regional untuk efisiensi gitu loh. Nah, dari kegagalan dan kesuksesan itu harusnya pemerintah dan juga mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Senayan sana, mari kita kaji bersama mana positif, mana negatif dari single MOOC atau multi MOOC. Tapi ada satu pertanyaan publik yang kemudian harus industri jawab ini. Kalau dengan konsep yang diajukan industri, misalnya dengan multi ataupun hybrid MOOC itu, maka penerimaan negara, digital dividend, keuntungan untuk publik sendiri akan jauh lebih sedikit dibanding. Oh tidak, jadi itu salah persepsi. Di negara manapun, kalau dia anggota ITU, itu alokasi digital dividend itu hanya dilakukan untuk frekuensi dari 694 sampai 806. Itu yang namanya golden frekuensi. Jadi tidak ada negara di ITU yang menggunakan atau mengalokasikan digital dividend di luar itu. Jadi bisa kita hitung bersama sebenarnya. Jadi salah persepsi kalau dianggap negara akan dapat keuntungan sedikit jika swasta. Oh tidak. Jadi itu sudah menjadi konvensi internasional bahwa digital dividend itu berada di pita 694 sampai 806 gitu. Oke, Mas Firman, apa kemudian jalan tengah yang ditawarkan untuk karena memang ini suatu keniscayaan yang tidak bisa kita tunggu lama lagi, kalau kata Bang Emrus tadi harus cepat lah supaya semua selesai dan semua aman gitu. Apa solusi jalan tengahnya? Tentunya begini, sekali lagi saya tegaskan dan saya garis bawahi bahwa undang-undang ini dibuat untuk melindungi kepentingan semua pihak. Oleh karena itu kami akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan model bisnis migrasi penyiaran digital. Nah, kalau ini dilakukan dengan single MOOC, maka hanya satu, yaitu lembaga penyiaran pemerintah yang akan menguasai frekuensi itu. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang Komisi Persaingan Usaha. Dan MOOC operator itu menyewakan kanalnya kepada seluruh pemain di dunia penyiaran. Nah, ini persoalannya adalah ketika ini LPP ini belum terbentuk, kita belum tahu bagaimana manajemennya, atau bagaimana nasib daripada yang namanya perusahaan penyiaran swasta ini yang udah investasi. Nah kemudian kalau kita menggunakan multiplexing, maka itu merupakan gabungan antara LPP dan RTRI, dan setiap RPS existing mengelola frekuensi dan infrastruktur masing-masing dan menjalankan layanan multiplexing untuk keperluan internalnya sendiri. Nah, ini juga tadi sudah disadari oleh teman-teman bahwa memang itu kan kesalahan daripada regulasi kebijakan masa lalu, sehingga tidak terkontrol dan kemudian frekuensi dikuasai oleh swasta. Ini sudah ada kesadaran. Swasta pun juga ada lebih mengedepankan kepentingan negara, kepentingan nasional, dan mengembalikan yang punya dua frekuensi kembalikan kepada negara satu frekuensi. Yang punya 3 dikembalikan 2, yang punya 4 dikembalikan 3. Akhirnya nanti negara akan mendapatkan yang namanya digital dividend yang cukup besar. Yang tadi sudah dihitung kurang lebih ada 112 plus 70 cadangan, itu akan dikuasai oleh negara. Nah kalau ini di konsep yang sedang kami rumuskan di Badan Legislasi ini adalah merupakan konsep hybrid, itu LPP, RTRI dan pemegang IPP multiplexing existing yang sudah ada beberapa ini akan mengelola MOOC-nya masing-masing. Nah, untuk menggunakan MOOC yang dikelola oleh penyiaran swasta ini, itu juga tidak menutup kemungkinan dia bekerjasama dengan lembaga penyiaran yang pemain baru. Karena ini ada regulasi, ada aturan yang memang mengatur bahwa setiap pemegang frekuensi, bila mana hanya mampu mengelola kanalnya itu tidak maksimal, maka ada kewajiban untuk menyewakan kepada pemain-pemain baru, dan itu akan diatur regulasinya melalui peraturan menteri. Jadi tidak ada perlu kekhawatiran bagi pemain baru bahwa wah kami tidak akan kebagian kanal dan jadi sebagainya. Ini menjadi jalan tengah yang kemudian jalan ditawarkan, tengah bisa dan mungkin ini akan lebih mudah bagi lembaga penyiaran swasta baru. Itu akan lebih mudah melakukan komunikasi bisnis dengan sesama swasta dibandingkan harus kepada lembaga pemerintah. Itu lebih mudah untuk semuanya, tapi sulit untuk saya karena waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Ini saya janji akan melanjutkan diskusi ini di lain kesempatan karena ini masih banyak sekali aspek-aspek yang tapi sedikit boleh tambahkan. Boleh sedikit. Setengah menit dari bahwa dalam suatu proses komunikasi itu jangan sampai dikelola sentralistik. Karena sempat persoalan komunikasi sentralistik bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Bagaimana kemudian juga dampaknya bagi publik, apakah teknologi, layanan,
kemudian kualitas siaran juga akan lebih meningkat, lebih baik jika memang semua dilibatkan dengan baik. Itu juga nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Paling tidak kita tuntut ini Mas Firman dan kawan-kawan untuk bisa mengakselerasi cepat supaya masyarakat bisa menikmati siaran digital dengan baik. Insya Allah setelah reses ini, kalau semua berpikir positif demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, ini akan selesai. Kami tidak punya maksud sedikit pun untuk menghambat, tapi yang kami jaga adalah agar DPR merupakan lembaga negara ini memberikan regulasi yang seadil-adilnya untuk kepentingan semua. Jadi lama bukan karena memang ditunda, tapi memang karena unsur kehati-hatian supaya semuanya bisa keluar dengan prudent. Dan tidak undang-undang ini dilahirkan nanti di judicial review. Itu dia paling penting. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini.